awal-awal itu kamu bawa tas kresek masuk dari satu kantor ke kantor, ketok satu pintu ke pintu yang lain. Padahal sebelumnya kamu kalau ke kantor pakai dasi ya? Yang Bang Andi ceritakan memang benar. Di awal-awal memang ibu sempat istilahnya apa ya, nggak tega atau nggak merestui atau pokoknya kayaknya nggak terima banget gitu kan. Eh, saya tiba-tiba pernah bekerja di kantor-kantor yang mentereng, kemudian tiba-tiba kok tahu anaknya kesana kemari bawa kresek. Tas kresek Tas kresek, isi cemilan, dagangan. Nggak keren ya kesannya ya? Eh, itulah mungkin persepsi ibu kan harapannya mungkin beda dengan yang dia lihat. Berapa lama kamu lakukan hal seperti itu? Jualan dari pintu ke pintu ini Bang Andi, saya lakukan sebetulnya sampai sekarang pun saya masih. Oh masih? Karena Oke, sekarang saya oke. lakukan, tapi nggak intens seperti yang dulu. Sekarang saya lakukan karena saya pengen langsung ketemu dengan customer loyalty saya. Untuk mendengar masukan ya. Iya, jadi Kapan kamu punya gerai seperti yang kita lihat di video tadi? baik Bang Andi, untuk yang awal tadi kan saya jualan keliling dari kantor ke kantor, itu kurang lebih kan 2 tahunan saya full-fullan di 2 tahun. sana. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya sulap ruang tamu ini jadi outlet Bang Andi. Ruang tamu rumah. Iya, Ibu nggak keberatan? Ibu lambat laun karena seiring berjalannya waktu, setiap saya dapat omset, terutama saat lebaran, itu benar-benar omset itu saya minta ibu yang menghitung Bang Andi. Oke, jadi Nah. ibu dilibatkan ini ya. Jadi suatu malam teringat malam takbiran hari raya itu, ibu saya minta bantuan untuk menghitung uang omset. Jadi ada nota, saya gulung dengan uang, digulung dengan uang. Akhirnya ngumpul dalam 1 bulan Ramadan itu malam takbiran itu kita hitung. Dan disitulah ibu kaget. Ternyata? Ini beneran kamu jualan keliling-keliling bawa kresek kayak gitu itu dapat uang Segini seperti banyak. ini. Dari situlah Ya. ibu mensupport. Apa yang menurutmu membuat usaha cemilanmu ini sukses? Kuncinya yang pertama, kita mungkin jangan pernah takut untuk mimpi besar. Walaupun kadang orang di sekeliling kita meremehkan. Tapi saya yakin suatu saat keinginan besar yang dipersiapkan dengan persiapan yang matang, ketika ketemu peluang yang tepat, insya Allah semuanya akan terwujud. Amin. Nah, sekarang produknya apa aja nih? Boleh kasih lihat ini. Produk unggulannya yang mana? Iya, ini Bang Andi. Dulu Ini kayaknya makaroni menjadi core-nya ya? benar. Dan Superhero ini awalnya kan saya jualan semua cemilan yang saya kelihatan saya jual. Lihat apa saya jual. Konsumen-konsumen yang saya datangi itu benar-benar mensupport Superhero. Mereka kasih masukan ketika cemilan yang saya bawa itu taste-nya nggak dapet, kualitasnya nggak dapet. Mereka langsung kasih feedback. Seiring berjalannya waktu, produk unggulan kami adalah makaroni. Ini kita ketemukan setelah perjalanan 3 tahun Bang Andi. Oke. Jadi di awal belum ketemu, setelah 3 tahun kita lihat tren penjualan tertinggi di Superhero ternyata adalah makaroni pedas. Singkat kata pernah ikut pelatihan di salah satu rumah BUMN. Saya belajar menemukan branding, akhirnya di branding lah di tahun ketiga Superhero adalah makaroni. Cie. Makarena, makaroni Superhero. Makaroni. Oh, bukan lain itu ya. Yang lainnya apa itu? Ini ada basreng Oke, terus yang satunya lagi? dan ini adalah pisang paradiso. Ini juga memanfaatkan potensi lokal di pegunungan di Malang Selatan. Jadi ini adalah keripik pisang yang biasanya nggak terpakai, hanya dipakai untuk rujak, Bang Andi. Tahu nggak Bang Andi? Tahu rujak Kan pernah di untuk Malang kan? airnya kan? Iya. Yang sepet itu kan? Bener. Ini Tahu. pisang Pisang apa itu namanya? kelut. Klutuk. Tuh. Iya, pisang Nah, ini klutuk. pisang Kalau klutuk. rujak itu ditambahin itu hanya untuk diambil airnya. Bener. Supaya sepet-sepet dicampur petis. Aduh. Nah, bener. Jadi Nah, apa yang ingin diberikan kepada para calon wirausahawan
dengan yang kamu lakukan? Apa sebenarnya tujuanmu? Mimpi kami adalah suatu saat akan menjadi hero-nya Indonesia Amin. yang bisa membawa manfaat bagi bangsa, membawa berkah bagi semua orang, dan bisa mencetak entrepreneur-entrepreneur baru di Indonesia. Sip, merdeka. Oke. Dan tentunya Bang Andi, saya Ya. nggak bisa sendirian. Saya butuh support dari semua pihak. Saya sejauh ini sampai di sini saya nggak sendiri Bang Andi. Banyak partner, banyak dari peran dari pemerintah, kemudian banyak sekali orang-orang hebat yang membantu saya Bang Andi. Jadi kalian berdua dari Pekalongan. Ya. Iya, betul. Ini berdua pacaran atau teman usaha atau apa? Mantan pacar. Oh mantan, berarti udah menikah dong Udah sekarang nikah ya. sih. Jadi Alhamdulillah sudah. suami istri. Iya, Baik. Udah berapa lama menikah? Dari 2014. 2000. Coba cerita pekerjaan sekarang apa? Saya kerjaannya di dapur aja sih. Kerjaan Bikin di roti, dapur, bikin cake. bikin cake. Iya. Ya. Oke, bakery ini ya, Ya, kue-kue gitu. Kalau Trias pekerjaannya apa? Kalau saya Menemani istri di dapur. Kalau saya kerjanya sales, Bang. Oh, Jualan ini roti. yang bikin, ini yang jualin. iya. Cake-nya atau bakery-nya apa sih? Boleh cerita sedikit, kasih gambaran. Kalau onti cake itu sendiri. Oh iya, yang ya, ada di depan ini ya. Kita homemade cake and bakery. Oke, jadi Jadi ini produknya ini Iya. memang buatan yang homey banget dan original. Dan kita tuh lebih mengutamakan rasa yang otentik. Jadi Sih. kayak kuno. udah pinter jualan ini. Iya. Udah berapa lama ini usaha bakery ini atau usaha jualan kue ini? Dari tahun 2015, Bang. 2015. Oh, jadi 1 tahun setelah menikah ini ya. 1 tahun setelah menikah. Nah, tapi sebelum itu Trias sebelum menikah nih, Iya. pekerjaan atau apa yang pernah dilakukan oleh Trias? Kerja Saya di pernah, kantor, kerja apa? Bekerja salah satu kantor swasta. Oh, Yang orang kedua, kantoran juga. 2013 bekerja di pemerintahan, Bang, waktu itu, Bang. Oh, Iya. jadi di birokrat pemerintah juga kota. pernah. Tapi sebagai tenaga ahli pendamping, ada satu program Oke. pemerintah yang karena base-nya itu sebenarnya teknik insinyur, Bang. Hah? Tata kota. Tata Dan kota? Sekarang Dan jadi sekarang orang marketing menjadi jualan kue. Jualan gue. Dari Oke, kuliner. oke. Ini dari jalannya ke sana tiba-tiba blek ke Betul. sana ya. Sempat juga bersama teman-teman ada event organizer waktu itu kita meng-hire event-event kuliner waktu itu. Jadi saya kerja juga di situ. Ketika ada kerja di pemerintah, saya juga nyambi berusaha sama teman-teman di bidang event, terutama di event kuliner. Nah dari situ senang untuk suatu saat pengen untuk buka suatu usaha kuliner sendiri. Gitu. Nah alhamdulillah ketemu sama partner Wes, saya. memang Tuhan menjodohkan ini. Iya. Kamu kalau jalan sendiri susah hidupmu. Betul. Saya udah kenal lama sebenarnya sama Oh, waktu jadi SMA. sebelum itu sudah Ya, kenalan. Terus setelah kuliah, saya kerja, ketemu di komunitas, Bang. Oh, Saya komunitas ngepo India apa? waktu itu. Di komunitas itu. Komunitas apa? Komunitas Akademi Berbagi. Oh, Akademi Berbagi. Oh, Iya. keren. Foundernya Mbak Ainun keren, Komsun. Mbak keren. Ainun Homsun. Ini tempat orang-orang baik bertemu ini. Insya Allah. Oke. Nah, kalau Farah sebelum menikah pernah kerja juga? Iya, belum. Kalau bekerja belum pernah. Oh, oke. Dari lulus kuliah memang sudah disuruh buka usaha sama orang tua. Memang dari awal usaha memang di kuliner. Ada 2 kata kunci yang hampir sama tadi dengan Heru. Kolaborasi, kemudian ada keinginan untuk berbagi ilmu ya. Tadi kita lihat bahkan di rumah BUMN tadi ada kegiatan-kegiatan berbagi ilmu. Ya. Tapi aku mau kembali dulu, bagaimana ceritanya setelah menikah terpikirkan untuk membuat kue atau bakery yang sekarang kita kenal dengan Onti Cake. merek atau brand Onti ini. Siapa yang mau cerita? Ya, awalnya sih tahun 2015 istri saya hamil, Bang. Oke. Hamil, terus dia ada harapan pengen kerja di rumah aja. Gitu. Sudah, akhirnya ada satu space kecil punya orang tua, garasi Orang tempat tuanya produksi siapa nih? batik. Orang tua Farah. Oh, orang tuanya Ada space Farah. kecil, ada garasi kecil yang kita pakai untuk produksi roti pada waktu itu. Dan alhamdulillah dengan dibantu 2 orang karyawan pada saat itu, istri saya dan 2 orang karyawan, ya, kita bantu jualan hanya via sosial media kita masing-masing. Kita posting, kita jualan seperti itu. Tapi sebelumnya juga saya sama Farah, kita sempat juga bikin beberapa usaha kuliner, Bang.
Oke, apa itu? Ada rumah makan yang jual nasi pecel, nasi liwet, satunya resbol ya. Ada 3 produk. Alhamdulillah sekarang udah tutup semua, Bang. Jadi sebenarnya orang tuanya lebih hebat itu. Pandai rasa masih hidup, ini yang dirintis udah masih tutup hidup. semua. Ya, diri Ya, mungkin ini memang bukan jalannya ya. Sehingga akhirnya terpikirkan ini mungkin. Karena dulu belum kolaborasi. Belum kolaborasi. Oh, belum waktu itu. Jadi saya masih ngurusin sendiri, Oh, saya masih oke. ngurusin sendiri. Nah, Terus kita apa yang terjadi? akhirnya sudahlah kita fokus dengan apa yang sudah kita bangun dulu. Kita sudah ada On The Cake, yang benar-benar kita bangun dari awal, dari nol. Tunggu dulu, omong-omong sebenarnya ini siapa yang menguasai resep ini? Saya. Dari mana? Punya keterampilan membuat kue dan apalagi dibanggakan bahwa ini otentik gitu ya? Kalau saya memang keturunan dari mama sama nenek, semuanya memang jualan kue. Oh, Nah, awalnya kan saya kan bukanya kan rumah makan Pandai Rasa. Itu memang belum gue banget gitu. Jadi belum serak sebenarnya belum ya? serak, tetap di jalur kuliner, tapi nyari yang gue banget tuh. Nah, ini setelah menemukan cake, roti. Tunggu, awal mulanya bikin cake ini, siapa yang tahu bahwa itu ternyata enak atau itu bisa dijual gitu, dari mana? Ya awalnya kan keponakan sendiri, makanya kan saya menggunakan nama Onti itu karena Onti tuh kalau bikin tuh enak, jadi Aunty. Aunty, Oh, ya. tante. Bude, bule. ya bule gitu. Oh, onti dari kata itu. Iya. Oh, Iya. jadi ponakan-ponakan bilang onti kalau bikin enak gitu ya. Jadi sekalian buat brand positioning sekalian. Oke. Karena kalau anak kecil kan nggak bisa bohong, Bang. Nggak, wah. Udah jujur, wah berarti enak nih bisa kita jual. Bukan dengan maksud supaya dibikinin kue lagi enggak ya. Jujur mereka ya. Nah, kemudian pertama kali dijual kepada siapa? Di mana? Online. Online tadi itu. Iya. WhatsApp, Oke. Instagram. Terus yang mesen siapa? Yang mesen ya awalnya dipaksa pesen sih tuh keluarga. Dari keluarga dulu. Dari keluarga dulu. Aku Alhamdulillah pesen, nyalon dari aku teman-teman. pesen. Lama-lama getuk tular ini ya. Iya. Nah, sebenarnya ini Bang, saya sama istri kan biasanya dari komunitas. Nah, alhamdulillah dari komunitas itu kita banyak teman, banyak jejaring. Alhamdulillah dari komunitas itu secara tidak langsung juga menjadi pelanggannya kita. Walaupun kita kadang kan share kan di sosial media kita masing-masing. Teman-teman dari teman-teman komunitas, dari teman-teman dekat kita akhirnya beli. Yang awalnya hanya pre-order, sekarang kita sudah bisa produksi langsung. Nah, sekarang kita sudah bisa bikin toko. Peran BUMN di sini menjadi penting karena pemerintah ingin agar BUMN menjadi motor penggerak untuk mendukung, membantu usaha-usaha para pelaku UMKM. Nah, dari pengalaman Anda melihat situasi dan kondisi UMKM, terutama yang berada di bawah binaan Telkom, bagaimana situasi dan kondisinya sekarang? Iya. Jadi 60% PDB kita itu dari sektor UMKM. Kemudian kira-kira 97% lebih itu tenaga kerja itu diserap dari UMKM. Betapa pentingnya UMKM ini terutama untuk mendukung recovery ekonomi kita gitu ya. Nah, karena itulah kemudian di Kementerian BUMN dibantu oleh sinergi BUMN termasuk Telkom di dalamnya, kita ingin membangun bagaimana kita meningkatkan UMKM. Secara umum UMKM itu ada 3 kendala lah. Yang pertama akses pasar, 2 pembiayaan. Nah, ketiga juga ke akses teknologi, termasuk teknologi IT, termasuk logistik di dalamnya, gitu kan. Nah, ini yang kemudian kita fasilitasi membangun bersinergi diinisiasi oleh kementerian, kita membangun platform untuk memfasilitasi mereka gitu. Kalau Telkom sendiri tugas dan tanggung jawabnya apa? Kita ada 2 sisi ya. Di satu sisi kita sebagai buyer. Jadi sebagian dari belanja kita itu kita arahkan untuk membeli dari UMKM gitu ya. Oke. Nah, di sisi yang lain kita juga membangun platform padi itu, pasar digital itu, Pasar digital UMKM. yang sekarang sudah digunakan oleh mungkin sekitar 9 BUMN dan akan terus bertambah. Jadi dua-duanya kita lakukan itu. Gitu. Kalau bicara mengenai revitalisasi rumah BUMN, Ya. saya termasuk dulu yang mencoba mengamati rumah kreatif BUMN, ya. Kemudian belakangan ada istilah atau gerakan atau program revitalisasi rumah BUMN.
apa perubahan signifikan dari rumah kreatif BUMN menjadi rumah BUMN? Dulu memang ada RKB kan, Rumah Kreatif BUMN, Iya. yang waktu itu lebih difokuskan untuk membantu UMKM yang di bawah BUMN, binanya BUMN Iya. lah. Nah sekarang kita luas, secara horizontal kita luas, boleh semua UMKM yang akan di situ. Nah secara vertikal juga role-nya atau fungsinya itu kita tambah. Yang tadinya hanya untuk pembinaan UMKM gitu, kita tambah dia juga untuk menjadi pusat kemitraan dan bina lingkungan, PKBL, ada Satgas Bencana, kemudian juga ada co-working space, ada juga untuk base camp-nya milenial gitu. Nah jadi diharapkan dengan begitu akan lebih hidup. Di sana biasanya ada apa saja nih? Di sana ada pelatihan, Kegiatannya? jadi dari yang sudah berhasil itu nanti dia mengasih pelatihan di situ. Oh, berbagi. Betul. Terus ada fasilitas-fasilitas untuk mereka belajar mengenai bagaimana berproduksi, bagaimana tadi mengupload gambar biar bagus, itu ada semua. Terakhir Pak Riri, apa harapan Anda dengan semua fasilitas yang sudah diberikan untuk membangkitkan UMKM? Apa yang kita lakukan baik nanti melalui berbagai program yang baik di BUMN maupun di pemerintah itu akan buat sektor UMKM ini bisa tidak hanya sekedar bertahan tapi juga tumbuh, memperluas pasar, syukur-syukur nantinya bisa juga menjadi eksportir lah gitu ya. Total saat ini ada rumah BUMN ada sekitar 245, 14 dibina oleh 14 BUMN, Telkom di antaranya membina sekitar 46, jadi aksesnya cukup banyak lah, tidak hanya di Itu di berbagai daerah. di berbagai daerah ada, sehingga insya Allah mudah bagi rekan-rekan yang ingin memang mulai usaha untuk mengakses ke rumah BUMN. Selain itu juga sebenarnya ini juga bagian dari program pemerintah yang lain yang inklusif keuangan dan lebih menggerakkan agar kita itu lebih ke digital ekonomi. Indonesia ini termasuk salah satu yang event terendah di ASEAN. Kita baru sekitar 3% yang ekonomi kita yang dijalankan di sektor digital. Ke depan itu sangat penting, apalagi nanti new normal setelah COVID selesai pun akan lebih contactless, jadi lebih digital dan itu lebih termonitor. Bagi pemerintah pun juga sebenarnya dengan adanya mereka-mereka ini, karena Pak itu juga akan kita connect dengan BKPM sehingga nanti setiap pengusaha termasuk UMKM itu dapat yang kita sebut NIB, nomor induk berjualan lah kira gitulah. Nah itu juga penting karena kan datanya sudah di capture dari satu data. Ketika nanti pemerintah punya program untuk misalnya apakah membagi subsidi cash segala macam, itu sasarannya udah langsung teridentifikasi dengan akurat lah gitu. Nah kedua kan seperti itu yang kita harapkan. Termasuk nanti mungkin tax pada saat mereka udah omsetnya di titik tertentu, subject to tax, nah dia harus juga tax collection-nya akan dipermudah juga. Jadi bagi semua stakeholder ini memberikan banyak keuntungan.